Halo guys, kembali lagi bersama saya Andi Rafli Suradi di Bumi Lasura. Selamat datang kembali di channel ini, tempat dimana kita mengupas sejarah Nusantara yang sering terlupakan. Hari ini kita akan mengangkat kisah dari sebuah tempat yang mungkin jarang kalian dengar, tapi menyimpan cerita kelam masa lalu, yakni Moncong Loe di Kabupaten Maros. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Siapa yang diasingkan? Dan kenapa tempat ini begitu penting dalam sejarah lokal? Mari kita telusuri bersama. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Moncong Loe adalah sebuah kawasan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Secara geografis, lokasinya cukup terpencil, dikelilingi oleh perbukitan kapur khas Maros. Namun di balik keindahan alamnya, Moncong Loe menjadi saksi bisu tragedi pengasingan yang penuh luka. Pada masa kolonial Belanda, tempat-tempat seperti Moncong Loe kerap dijadikan lokasi pengasingan bagi mereka yang dianggap mengancam kekuasaan penjajah. Pengasingan ini bukan sekadar pemindahan paksa, tapi juga strategi politik untuk mematahkan perlawanan lokal. Apa penyebab terjadinya pengasingan ini? Mengapa pengasingan ini terjadi? Di masa itu, perlawanan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kekuasaan Belanda cukup kuat. Tokoh-tokoh lokal, bangsawan, dan pemimpin pergerakan menjadi ancaman serius bagi pemerintah kolonial. Moncong Loe dipilih karena lokasinya yang sulit dijangkau, sehingga orang-orang yang diasingkan di sana sulit untuk kembali dan membangun kekuatan perlawanan. Ini adalah bagian dari politik adu domba yang sering digunakan oleh penjajah Belanda. Tak hanya itu, orang-orang yang diasingkan di Moncong Loe seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dipisahkan dari keluarga, hidup dalam kondisi serba terbatas, dan kerap mengalami kekerasan. Inilah kisah tragis di balik pengasingan. Bayangkan, hidup di tempat asing jauh dari keluarga dengan keterbatasan makanan dan perlakuan keras dari penjaga. Para tokoh yang diasingkan di Moncong Loe mengalami penderitaan fisik maupun mental. Beberapa sumber menyebutkan banyak yang meninggal dalam pengasingan karena penyakit dan perlakuan buruk. Mereka yang bertahan harus hidup dalam bayang-bayang pengawasan ketat. Tragisnya, nama-nama mereka jarang tercatat dalam sejarah besar Indonesia. Mereka dilupakan, namun pengasingan ini justru membakar semangat perjuangan. Mereka yang berhasil bertahan menginspirasi perlawanan di daerah lain. Moncong Loe dalam kesunyiannya menyimpan kisah keberanian dan keteguhan hati. Maka pertanyaan yang timbul kemudian, apa dampak dari tragedi ini? Pengasingan di Moncong Loe memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan kolonial berusaha mematahkan semangat perlawanan. Tetapi seperti yang sering terjadi, semangat itu tak mudah padam. Moncong Loe menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Maros. Meski kisahnya yang jarang diangkat, tragedi ini penting untuk dipahami sebagai bagian dari sejarah perjuangan lokal melawan penjajahan. Ternyata tak hanya sejarah, Moncong Loe juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat sekitar. Banyak warga setempat percaya bahwa kawasan ini dihuni oleh makhluk halus yang merupakan roh dari para korban pengasingan. Beberapa kisah menyebutkan suara-suara rintihan di malam hari, diyakini sebagai suara para tahanan yang meninggal dalam kesengsaraan. Ada pula cerita tentang penampakan sosok bayangan di antara tebing dan hutan Moncong Loe.
seorang pendaki lokal pernah menceritakan pengalaman mendengar suara genderang di tengah malam, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Konon, itu adalah simbol perlawanan yang terus bergema, seolah-olah semangat para pejuang itu belum pergi. Kisah ini menyebutkan ada sebuah pohon tua di kawasan Moncongloe yang dianggap keramat. Konon, siapapun yang berbicara sembarangan di dekatnya akan mengalami mimpi buruk atau bahkan tersesat di kawasan itu. Terlepas dari itu, apa dampak dan warisan sejarah Moncongloe? Apa dampak dari tragedi dan kisah mistis ini? Pengasingan di Moncongloe memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan kolonial berusaha mematahkan semangat perlawanan. Tetapi semangat itu tetap hidup, baik di dunia nyata maupun dalam kepercayaan masyarakat. Hari ini Moncongloe menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Maros. Meski kisahnya jarang diangkat, tragedi dan misterinya penting untuk dipahami sebagai bagian dari sejarah perjuangan lokal melawan penjajah. Itulah kisah tragedi dan misteri pengasingan Moncongloe di Kabupaten Maros. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tempat memiliki cerita dan setiap cerita mempunyai makna, baik itu sejarah nyata maupun kisah mistis yang mengiringinya. Semoga dengan membahas kisah ini, kita bisa lebih menghargai sejarah dan kepercayaan masyarakat lokal. Jangan lupa tinggalkan komentar, apa pendapat kalian tentang tragedi dan kisah mistis Moncongloe? Apakah ada cerita serupa di daerah kalian? Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah dan semangat belajar. Wallahu a'lam bishawab.